Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita bersama. Semoga kita tetap sehat dan selalu semangat. Selamat siang kepada tim penguji kami dan guru besar Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA. Kemudian kepada promotor kami Profesor Dr. Insinyur Anur Rizwan Muiz MSc MM. Kepada co-promotor kami Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM dan openen ahli kami Ibu Dr. Maharlinda SEMM. Puji dan syukur kami panjatkan karena pada siang hari ini kami dapat memberikan seminar promosi penelitian disertasi kami dengan judul Determinan Kepuasan Kerja serta implikasinya terhadap Organizational Citizenship Behavior perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Latar belakang masalah penelitian ini adalah pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan tuntutan bagi semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa. Bertambahnya masyarakat yang mampu, maka masalah mutu pelayanan menjadi tuntutan mutlak. Oleh karena itu, pihak rumah sakit seharusnya menyadari perubahan konsep yang terjadi saat ini, di mana pasien tidak hanya menuntut keberhasilan medis, tetapi juga kepuasan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit dituntut untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu pasien. Kita ketahui bahwa faktor dominan yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan rumah sakit salah satunya adalah sumber daya manusia. Menurut Depkes RI tahun 2002, perawat adalah tenaga medis kesehatan profesional yang menempati jumlah terbanyak, yaitu 80% dari total keseluruhan karyawan di rumah sakit. Perawat merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses perawatan dan layanan rumah sakit karena tugasnya banyak berinteraksi dengan pasien maupun keluarga pasien, sehingga perlu menampilkan perilaku perawatan dan pelayanan yang ideal. Kemudian latar belakang masalah yang kedua dapat dilihat pada data turnover perawat. Data di samping merupakan angka turnover yang terjadi pada bidang keperawatan. Hal ini mengidentifikasikan adanya faktor-faktor penyebab atau alasan karyawan keluar atau menginginkan pindah. Dari beberapa alasan tersebut, diduga bahwa faktor beban kerja dan kepuasan kerja memegang peranan penting, sehingga OCB di kalangan perawat dipandang berpengaruh terhadap turnover perawat. Kemudian pada tabel jumlah perawat per ruangan dan jumlah tempat tidur pasien dapat dilihat bahwa dalam ruangan intensive care unit jumlah perawat dan jumlah pasien adalah sebagai berikut. Jumlah bed 194 dan jumlah perawat sebanyak 731. Diketahui bahwa tingkat ketergantungan pasien ICU merupakan tingkat ketergantungan penuh dengan resiko 1:1, di mana satu bed pasien ditangani oleh satu perawat. Maka untuk ruang intensive care unit dengan 194 bed seharusnya memiliki 776 perawat dengan asumsi 194 dinas pagi, 194 dinas sore, 194 dinas malam, dan 194 perawat lepas malam. Dengan catatan bed pasien selalu terisi. SDM yang kurang memadai bisa diduga membuat beban kerja menjadi tinggi, dan beban kerja yang tinggi dapat menjadi faktor rendahnya OCB perawat. Kemudian, kerangka dan hipotesis rancangan model penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel, yaitu 3 variabel independen, yaitu variabel kepemimpinan transformasional, variabel beban kerja, dan variabel pemberdayaan pegawai. Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu variabel kepuasan kerja, dan variabel dependen
yaitu variabel Organizational Citizenship Behavior. Berikut hasil dan pembahasan. Berdasarkan gambar model hasil penelitian dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,49 dan nilai T hitung sebesar 7,88, lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi intellectual stimulation dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari kepemimpinan transformasional adalah menghargai ide-ide bawahannya. Kemudian yang kedua, beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar minus 0,06 dan nilai T hitung sebesar minus 1,10, lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang merefleksikan beban kerja adalah dimensi metode keperawatan dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari beban kerja adalah penerapan metode keperawatan primer. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,23 dan nilai T hitung sebesar 4,09. Lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan pemberdayaan pegawai adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari pemberdayaan pegawai adalah kesesuaian pekerjaan yang diberikan dengan keahlian perawat. Kemudian yang keempat, kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan pegawai secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai F hitung sebesar 7,65 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84. Variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah variabel kepemimpinan transformasional dengan koefisien regresi sebesar 0,49. Nilai kepemimpinan transformasional lebih besar jika dibandingkan dengan beban kerja sebesar minus 0,06 dan pemberdayaan pegawai sebesar 0,23. Kontribusi variabel eksogen terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,37 atau sebesar 37% dan sisanya sebesar 0,63 atau sebesar 63% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Kemudian yang kelima, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior dengan koefisien regresi sebesar 0,39 dan nilai T hitung sebesar 7,77, lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi intellectual stimulation dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari kepemimpinan transformasional adalah menghargai ide-ide bawahannya. Kemudian yang keenam, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior dengan koefisien regresi sebesar 0,13 dan nilai T hitung sebesar 3,40, lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan beban kerja adalah dimensi metode keperawatan dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari beban kerja adalah penerapan metode keperawatan primer. Hipotesis yang ke-7 yaitu pemberdayaan pegawai berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior dengan koefisien regresi sebesar 0,21 dan nilai T hitung sebesar 5,03, lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan pemberdayaan pegawai adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari pemberdayaan pegawai adalah kesesuaian pekerjaan yang diberikan dengan keahlian perawat. Kemudian yang kedelapan, yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan koefisien regresi sebesar 0,43 dan nilai T hitung sebesar 7,91, lebih besar dibandingkan dengan T tabel 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,95.
Adapun indikator dari kepuasan kerja adalah promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan. Kemudian yang ke-9 yaitu kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan nilai F hitung sebesar 9,92, lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84. Variabel yang berpengaruh terhadap OCB adalah variabel kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,43, lebih besar dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional dengan koefisien regresi sebesar 0,39, pemberdayaan pegawai sebesar 0,21 dan beban kerja sebesar 0,13. Kontribusi variabel eksogen terhadap OCB adalah sebesar 0,65 atau sebesar 65% dan sisanya sebesar 0,35 atau sebesar 35% dijelaskan oleh variabel label yang tidak ada dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu gambar hasil olah data dengan menggunakan SEM-LISREL aplikasi 8.7. Yang pertama adalah Basic Model Standardized. Yang kedua ialah Basic Model T-Value. Berdasarkan hasil model, maka diperoleh persamaan struktural sebagai berikut. Persamaan struktural 1, di mana variabel kepuasan kerja dikonstruk oleh variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,49, variabel beban kerja sebesar minus 0,06, dan variabel pemberdayaan sebesar 0,23. Dalam struktural 1, kontribusi dari ketiga variabel bebas itu sebesar 0,37 atau sebesar 37%, dan error varian adalah sebesar 0,63 atau 63%, yaitu variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian persamaan struktural yang kedua, di mana variabel organizational citizen behavior dikonstruk oleh variabel kepuasan kerja sebesar 0,43, variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,39, variabel beban kerja sebesar 0,13 dan variabel pemberdayaan sebesar 0,21. Dalam struktural 2, kontribusi dari keempat variabel bebas itu sebesar 0,65 atau sebesar 65% dan error varian sebesar 0,35 atau 35%, yaitu variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan nilai standar solution, maka diperoleh hasil perhitungan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebagai berikut. Yang pertama, variabel kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh langsung sebesar 0,1521 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,2107. Nampak bahwa pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Kemudian yang kedua, variabel beban kerja memiliki pengaruh langsung sebesar 0,00169 dan pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,0258. Nampak bahwa pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Yang ketiga, variabel pemberdayaan pegawai memiliki pengaruh langsung sebesar 0,0441 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0989. Nampak bahwa pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Maka berdasarkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja bersifat partial mediating, karena kepuasan kerja tidak dapat dijadikan sebagai mediasi untuk seluruh variabel eksogen dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja dengan T hitung sebesar 7,88, T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H1 diterima. Kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan beban kerja terhadap kepuasan, di mana T hitung sebesar minus 1,1, lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,96. HO diterima, H2 ditolak. Beban kerja secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan pegawai terhadap kepuasan kerja,
dengan T hitung sebesar 4,09, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H3 diterima. Pemberdayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan pemberdayaan pegawai secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja, di mana F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 7,65. HO ditolak, H4 diterima. Kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan pegawai secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap OCB dengan T hitung sebesar 7,77, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H5 diterima, yaitu kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hipotesis yang keenam, terdapat pengaruh positif dan signifikan beban kerja terhadap OCB dengan T hitung sebesar 3,4, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H6 diterima. Hipotesis yang ketujuh, terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan pegawai terhadap OCB dengan T hitung sebesar 5,03, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H7 diterima. Hipotesis yang kedelapan, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap OCB dengan T hitung sebesar 7,91, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H8 diterima. Kemudian hipotesis yang kesembilan, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap OCB dengan F hitung sebesar 9,92, lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84. HO ditolak, H9 diterima. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Kesimpulan yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hal ini diketahui dari koefisien jalur sebesar 0,49 dan nilai T hitung sebesar 7,88 yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja. Dari 4 dimensi yang membentuk variabel kepemimpinan transformasional, dimensi yang paling merefleksikan terhadap kepemimpinan transformasional adalah intellectual stimulation dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 22,77, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Sedangkan pada variabel kepuasan kerja yang terbentuk dari 5 dimensi, dan dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T hitung sebesar 18,78 dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan perawat. Kemudian kesimpulan yang kedua, beban kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Meningkatnya beban kerja akan menurunkan kepuasan kerja pada perawat. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar minus 0,06 dan nilai T hitung sebesar minus 1,1, yang berarti lebih kecil daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel beban kerja adalah metode sistem penugasan keperawatan, terutama pada indikator metode perawatan primer. Metode perawatan primer mengharuskan perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar dari rumah sakit. Dalam metode perawatan primer dibutuhkan tenaga lebih dalam merawat pasien, dan hal ini membuat perawat menjadi lelah. Bahkan ada perawat yang mengalami cedera dalam bertugas dan timbul penyakit yang dirasakan oleh perawat karena beban kerja yang tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap pasien.
Metode perawatan primer menyebabkan timbulnya beban kerja yang tinggi, dan beban kerja yang tinggi membuat perawat menjadi tidak puas. Sementara dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel kepuasan kerja adalah puas terhadap promosi, terutama pada indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan. Kesimpulan yang ketiga, pemberdayaan perawat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,23 dan nilai T hitung sebesar 4,09, yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel pemberdayaan pegawai berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja. Dari ketiga dimensi yang bentuk variabel pemberdayaan pegawai, dimensi yang paling merefleksikan terhadap pemberdayaan pegawai adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 23,09, terutama pada indikator kesesuaian pekerjaan dengan keahlian perawat. Sedangkan pada variabel kepuasan kerja yang dibentuk dari 5 dimensi, dan dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T hitung sebesar 18,78 dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan perawat, yaitu peningkatan pemberdayaan perawat akan meningkatkan kepuasan kerja bagi perawat. Kepemimpinan transformasional beban kerja pemberdayaan perawat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Peningkatan kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan perawat secara bersama-sama akan meningkatkan kepuasan kerja dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,35 dan F hitung sebesar 7,65, yang berarti lebih besar daripada F tabel 3,84. Secara simultan, kepemimpinan transformasional beban kerja pemberdayaan dan mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 37%, sedangkan sisanya 63% merupakan kontribusi lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dalam persamaan struktural ini juga diketahui koefisien variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,49, variabel beban kerja minus 0,06, dan variabel pemberdayaan sebesar 0,23. Dari ketiga variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah variabel kepemimpinan transformasional. Dimensi yang paling merefleksikannya adalah intellectual stimulation dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 22,77, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Kesimpulan yang kelima, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,39 dan nilai T hitung sebesar 7,77, yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh secara langsung terhadap OCB. Dari 4 dimensi yang bentuk variabel kepemimpinan transformasional, dimensi yang paling merefleksikan terhadap kepemimpinan transformasional adalah intellectual stimulation dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 22,77, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Sedangkan variabel OCB terbentuk dari 7 dimensi, dan dimensi yang paling merefleksikan OCB adalah helping behavior dengan koefisien jalur sebesar 0,97, terutama pada indikator bersedia menggantikan rekan kerja yang tidak masuk. Peningkatan kepemimpinan transformasional akan meningkatkan OCB. Kesimpulan yang keenam, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,13 dan nilai T hitung sebesar 3,4, yang berarti lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka beban kerja secara langsung berpengaruh terhadap OCB. Dari 5 dimensi yang bentuk variabel beban kerja, dimensi yang paling merefleksikan ialah metode keperawatan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 23, terutama pada indikator penerapan metode keperawatan primer. Metode perawatan primer merupakan metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Beban kerja yang tinggi
menciptakan tindakan extra role dalam diri perawat sehingga OCB akan meningkat. Sedangkan pada variabel OCB yang terbentuk dari 7 dimensi, yang paling merefleksikan ialah helping behavior dengan koefisien jalur sebesar 97. Kesimpulan yang ketujuh, pemberdayaan perawat berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,21 dan nilai T hitung sebesar 5,03 yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, pemberdayaan pegawai berpengaruh langsung terhadap OCB. Variabel pemberdayaan pegawai dibentuk oleh 3 dimensi. Dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 23,09, terutama pada indikator kesesuaian pekerjaan dengan keahlian perawat. Sedangkan OCB yang terbentuk dari 7 dimensi, yang paling merefleksikan ialah helping behavior, menggantikan rekan kerja yang tidak masuk. Hipotesis yang ke-8, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,4. Kesimpulan yang ke-9, kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Peningkatan kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan perawat, dan kepuasan kerja secara bersama-sama akan meningkatkan OCB dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,65 dan nilai T hitung sebesar 9,92. Yang berarti bahwa lebih besar daripada F tabel 3,84. Secara simultan, variabel kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan OCB sebesar 65%, sedangkan sisanya 35% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Persamaan struktural juga ketahui koefisien variabel kepuasan kerja sebesar 0,43, variabel kepemimpinan transformasional 0,39, variabel beban kerja sebesar 0,13, dan variabel pemberdayaan pegawai sebesar 0,21. Nilai koefisien struktural dari keempat variabel menunjukkan nilai positif. Dari keempat variabel tersebut, yang paling berpengaruh terhadap OCB adalah variabel kepuasan kerja dengan koefisien jalur sebesar 0,43. Variabel kepuasan kerja dibentuk dari 5 dimensi dan dimensi yang paling merefleksikan ialah puas terhadap promosi dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T hitung sebesar 18,78 dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan. Berikutnya, implikasi manajerial. Yang pertama, temuan secara empirik menguatkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja maka diperlukan kepemimpinan transformasional yang direfleksikan pada dimensi intellectual stimulation, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Pemberdayaan yang kuat direfleksikan pada dimensi pemberian tanggung jawab, terutama pada indikator kesesuaian pekerjaan yang diberikan dengan keahlian pegawai. Namun berbeda dengan variabel beban kerja perawat yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin tinggi beban kerja akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kepuasan kerja perawat. Dimensi dari beban kerja yang menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan kerja direfleksikan pada dimensi penerapan metode sistem penugasan dengan indikator metode keperawatan primer, di mana metode keperawatan primer seorang perawat harus bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Penerapan metode primer menyebabkan perawat menjadi kelelahan dalam melaksanaan asuhan keperawatan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kepuasan kerja perawat dengan memilih metode keperawatan yang tepat bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Pemilihan metode asuhan keperawatan yang tepat bagi perawat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, ditemukan
bahwa kepemimpinan transformasional merupakan variabel yang paling dominan terhadap kepuasan kerja. Oleh karena itu perlu adanya titik perhatian yang penuh pada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yang baik sangat berpengaruh pada peningkatan kepuasan kerja perawat, direfleksikan pada dimensi intellectual stimulation, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Implikasi manajerial yang kedua, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membangun OCB perawat, maka kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan perawat, dan kepuasan kerja harus bersinergi dengan baik, sehingga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap OCB. Secara langsung kepuasan kerja memiliki peran bermakna atas terbentuknya OCB pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengidentifikasi bahwa perawat yang puas terhadap promosi dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan agar OCB dapat terbentuk dengan baik. Sedangkan beban kerja perawat dan pemberdayaan perawat akan memiliki peran yang bermakna pada OCB jika dimediasi oleh kepuasan kerja. Berikutnya saran manajerial. Yang pertama, untuk meningkatkan kepuasan kerja perawat di rumah sakit pemerintah wilayah DKI Jakarta, maka disarankan agar meningkatkan variabel kepemimpinan transformasional, terutama pada dimensi intellectual stimulation dan indikator menghargai ide-ide bawahannya, dan meningkatkan variabel pemberdayaan, terutama pada dimensi pemberian tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Untuk variabel beban kerja, perawat harus dikaji kembali metode sistem penugasan dengan indikator penerapan metode keperawatan primer, di mana dalam metode perawatan primer seorang perawat harus bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Penerapan metode perawatan primer menyebabkan perawat menjadi kelelahan dalam melaksanaan asuhan keperawatan, sehingga pemilihan metode keperawatan harus tepat pada perawat di rumah sakit pemerintah wilayah DKI Jakarta. Pemilihan metode keperawatan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan perawat. Beban kerja yang tinggi menyebabkan kelelahan perawat sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak baik bagi perawat. Menjadi tidak sehat karena banyak perawat yang mengalami cedera dalam bekerja, resiko stres, bahkan kehilangan nyawa yang ditimbulkan beban kerja yang tinggi. Alasan inilah yang menyebabkan kepuasan kerja menjadi rendah. Contoh, dalam kondisi pandemi COVID-19, beban kerja perawat sangat tinggi dalam merawat pasien penderita COVID, bahkan bisa kehilangan nyawa dalam merawat pasien. Inilah alasan beban kerja yang tinggi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian saran manajerial yang kedua, untuk meningkatkan OCB, maka perlu dilakukan peningkatan secara bersinergi agar antara kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan, dan kepuasan kerja. Selain itu, guna meningkatkan OCB, perlu diperhatikan indikator-indikator lain yang harus diperbaiki, antara lain organizational compliance dalam bekerja, dan berupaya mematuhi segala peraturan, prosedur, dan regulasi dalam organisasi. Saran bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini menggunakan sampel terbatas hanya pada perawat di rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta, khususnya di ruangan ICU. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dari ruang perawatan lain, seperti ruang operasi, ruang poliklinik, ruang rawat dan perawatan, kemudian ruang IGD dan sebagainya, yang mempunyai tingkat kesulitan dan kompetensi yang berbeda. Saran yang kedua,
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menguji model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi OCB dan relevan dengan tujuan penelitian, seperti disiplin kerja, kompetensi, budaya organisasi, iklim organisasi, kerjasama tim, dan sebagainya, sehingga dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang berarti khususnya dalam upaya membentuk, meningkatkan, dan mempertahankan OCB perawat di rumah sakit pemerintah. Kemudian saran yang ketiga, penelitian ini terutama variabel beban kerja yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta perlu dimasukkan dalam penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang berbeda, mengingat beban kerja perawat yang sangat tinggi pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat, saran penelitian ini dapat juga dilakukan pada perusahaan, lembaga, instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Saran yang kelima, variabel penelitian dalam bidang SDM sangat banyak dalam masa pandemi COVID-19. Diharapkan peneliti lebih lanjut dapat meneliti variabel lainnya di luar variabel kepemimpinan transformasional, variabel beban kerja, pemberdayaan pegawai, kepuasan kerja, dan OCB pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Terima kasih kepada Ketua Sidang Guru Besar Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA, kemudian kepada promotor Profesor Dr. Insinyur Anuris Wan Muiz MSI MM, kemudian kepada Promotor Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, kemudian kepada Openen Ahli Ibu Dr. Maharlinda SEMM.